Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada Kak Vika di sini untuk bisa live IG bersama teman-teman di RAGB Bandung yang sedang menyimak. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan kasiran. Ya, adik-adik mohon maaf sebelumnya Kak Vika terlambat masuk ke IG live ini karena ada satu dan yang lain hal kendala yang membuat koneksi kita belum baik gitu ya. Dan memang sebetulnya Kak Vika itu harusnya tidak sendirian, tapi juga ada sobat SWI yang lain ya, sobat RAGB yang lain, sehingga akhirnya Kak Vika karena yang akan membantu agenda kita hari ini itu masih terkendala dengan koneksi, jadi Kak Vika live IG sendirian aja. Yang sudah gabung terima kasih. Dereza, hai, assalamualaikum, long time no see Dek. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Oke, pembahasan kali ini sesuai dengan temanya ya, tentang kelulusan dunia akhirat. Kak Vika ingin sharing dengan adik-adik semua tentang apa sih kelulusan dunia akhirat itu dan sebetulnya seperti apa gitu ya. Karena kan memang sekarang lagi masanya ya, adik-adik itu yang kelas 12 itu udah mulai lulus, terus kemudian udah mulai milih ke perguruan tinggi, terus kemudian yang kelas 9 juga sama gitu ya. Kak Vika ucapkan barakallah, semoga ilmunya berkah dan kemudian adik-adik bisa mencapai cita-citanya ya. Untuk yang SMP bisa naik ke SMA, SMA yang menjadi pilihannya, dan kemudian untuk yang SMA ke kuliah juga sama, semoga dapat jurusan yang memang benar-benar diminati. Nah, nuhun yang sudah bergabung di sini, ada dari sahabat hijrah, ada dari Afina, ada Kak Citra juga. Assalamualaikum semuanya. Kita coba diskusi ya teman-teman, nanti juga bisa menanggapi, atau yang misalnya ada yang mau gabung boleh banget, kita bisa berinteraksi nanti ya. Kalau kita berbicara tentang kelulusan ya, insya Allah kita mulai sekarang. Kalau berbicara tentang kelulusan, kita definisikan dulu nih, sebetulnya lulus itu apa sih? Lulus itu artinya sebetulnya ketika kita mampu melewati berbagai macam ujian, atau kita mampu melewati hal-hal yang merupakan rintangan di dalam kehidupan kita ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang definisi lulus, kita akan berbicara tentang bagaimana keberhasilan diri kita untuk bisa ya melewati berbagai macam halang rintangan, terus kemudian melewati berbagai macam ujian-ujian dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita berbicara definisi lulus itu seperti itu. Nah, gimana sih Kak caranya kita bisa lulus gitu ya, kita bisa melewati ujian itu gitu ya. Itu bisa kita lakukan ketika satu ya, ketika kita mau menghadapinya. Jadi seseorang dikatakan lulus di dalam sebuah ujian adalah ketika seseorang itu mau menghadapinya. Karena ujian itu adalah sesuatu hal yang pasti di dalam kehidupan kita adik-adik gitu ya, sesuatu yang tidak akan pernah kita bisa hindari. Jadi ujian gitu ya, itu adalah sebuah perkara yang memang akan selalu ada di dalam diri kita, akan selalu terjadi di dalam diri kita, dan mau tidak mau kita sebagai manusia gitu ya, yang hidup di dunia ini harus mencoba untuk melewati itu semua. Dan gimana sih caranya biar kita itu bisa lulus gitu ya dari ujian itu? Yang pertama, resepnya adalah satu, ikutin aturan deh gitu ya. Ikutin aturan bahwa setiap ujian itu punya rulesnya, punya standarnya, punya penilaiannya. Nah, maka kalau misalkan kita pengen lulus dari ujian ya, dari sebuah ujian, maka yang harus dilakukan adalah kita ikutin dulu deh rules dari ujian itu seperti apa. Kayak misalnya teman-teman kemarin yang UN ya, UN-nya itu mungkin juga tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Teman-teman punya standar nilai untuk lulus UN itu, misalnya tidak boleh
nilai UN-nya, nilai ujiannya itu kurang dari 50 misalnya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengerti dulu tahapan dari standar gitu ya, rules-nya, aturan yang harus kita pegang sehingga kemudian kita bisa lulus dari itu semua gitu ya. Satu itu, dan kemudian kita ikutin bahwa kita harus dapat angka berapa dan seterusnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus belajar ya ketika menghadapi ujian itu. Belajarnya dari mana, Kak? Orang kadang ujian itu nyampe ke diri kita aja. Oh, enggak juga adik-adik gitu ya. Ujian itu bisa terjadi, bisa bisa kita lihat gitu ya. Yang terjadi kepada diri kita, maksudnya itu kita bisa lihat dari kehidupan kita di masa lalu, itu yang paling dekat. Kemudian yang kedua, ujian itu bisa kita lihat gitu ya dari kehidupan orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama, dan sehingga akhirnya gitu ya kita bisa untuk belajar lebih banyak bagaimana cara kita menghadapi ujian-ujian tersebut gitu. Nah, jadi itu poin yang kedua, bahwa kita paham standarnya, bagaimana cara kita melewati ujian itu. Kemudian yang kedua, kita harus belajar bagaimana cara menghadapi ujian tersebut ya, sehingga akhirnya kita tahu nih rambu-rambu mana, resep-resep apa yang harus kita jalani, sehingga ketika ujian itu datang kepada diri kita bisa melewatinya dengan mudah, dengan sangat lapang. Nah, yang berikutnya adalah di dalam ujian ini teman-teman, yang namanya ujian menuju kepada kelulusan, yang harus kita pahami adalah ujian ini bukanlah ya momen dimana kita itu mengalami keterpurukan. Teman-teman harus tahu bahwa sebuah kelulusan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak pernah ikut ujian. Dan ujian bukanlah sebuah keterpurukan, tapi dia adalah salah satu ya dari sekian banyak step yang harus kita lalui untuk kita mendapatkan tingkat yang lebih tinggi. Dan itu artinya kita lulus. Jadi kalau teman-teman pengen lulus gitu ya, teman-teman harus siap dulu dengan ujian-ujian yang teman-teman alami setiap harinya di dalam kesehariannya. Dan teman-teman tahukah bahwa dunia itu adalah tempat ujian ya. Dunia itu adalah tempat ujian yang kalau dikatakan bahwa ujian itu datangnya selalu tiba-tiba, suka-suka hati aja gitu ya. Gimana Allah pengennya Allah itu menguji diri kita gitu ya. Nggak ada jadwalnya kadang gitu, kayak kuis ya. Kalau mungkin teman-teman nanti ketika berkuliah, kuis itu bisa jadi tiba-tiba atau yang disebut dengan ulangan dadakan. Itulah sebetulnya ujian yang kita dapatkan di dalam keseharian. Datangnya kapan aja gitu ya, waktunya di mana aja, dengan keadaan kita yang seperti apapun ujian itu akan datang. Dan tadi yang Kak Vika sampaikan bahwa ujian itu bukan tempat atau posisi keterpurukan adik-adik gitu ya, tapi dia adalah salah satu momen di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa naik, sehingga kalau misalkan kita bisa melewati itu, kita akhirnya bisa lulus gitu ya. Dan tadi Kak Vika sampaikan ujian itu adalah keseharian kita. Ujian itu adalah kehidupan kita, dan kehidupan kita itu adalah ujian di mana kita itu diberikan momen oleh Allah untuk terus ya menaikkan diri, mencapai derajat takwa, mencapai derajat yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena ketika kita ingin lulus, kita harus ujian dulu, dan ujian itu adalah artinya kita bertemu dengan masalah, dan ketika kita menemukan masalah, kita sebetulnya sedang Allah persiapkan untuk bisa menyelesaikannya gitu ya. Allah akan selalu kasih resep, dan akan Allah selalu berikan jalan keluar bagi masalah-masalah yang kita temui ya adik-adik gitu. Nah, adik-adik, kalau kita mau lulus, kembali lagi kita harus siap menghadapi ujian, karena nggak ada orang lulus tapi nggak melalui ujian. Kayak misalnya kita pengen dapat SIM gitu ya, SIM untuk mobil ataupun motor, pasti teman-teman kalau bisa ingin dapat itu semua,
teman-teman harus mengikuti ujian SIM dulu gitu ya. Ujian SIM dulu baru kemudian teman-teman bisa mendapatkan atau dikatakan sebagai orang yang lulus ya, lulus di dalam ujian SIM, dan kemudian ada nanti dapat gitu ya, dapat lisensi ya, SIM-nya itu bisa dibawa kemana-mana untuk bisa kita beraktivitas sehari-hari. Nah, adik-adik, kalau misalnya mungkin pernah ada yang merasa di dalam kesehariannya, Kak Vika kok kayaknya aku nggak lulus-lulus ya, selalu terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu terus dibenturkan dengan masalah-masalah yang kayaknya itu lagi. Pernah nggak sih adik-adik mengalami kondisi seperti itu? Nah, kalau Kak Vika ingin mengucapkan selamat ya, selamat. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah lelah kepada adik-adik semua untuk menguji adik-adik sehingga adik-adik itu tidak ada di bawah. Kenapa? Karena ujian itu diberikan kepada kita di titik-titik terlemah kita, di mana titik yang paling lemah dari diri kita, disitulah kita akan diuji ya, sampai nanti Allah itu akan menaikkan derajat kita ketika kita selesai dengan ujian tersebut gitu. Sama kayak di sekolah, teman-teman misalnya pernah ngalamin remedial, pernah, atau apa ya bahasanya, hair betul. Nah, teman-teman mungkin pernah di hair sama guru karena tidak bisa pelajaran tertentu. Nah, teman-teman tahukah hair itu bukan bentuk kebencian seorang guru kepada diri kita gitu ya, kepada siswanya enggak ada sama sekali, tapi hair itu diberikan agar kita belajar lebih, agar kita mengenal persoalan lebih lanjut gitu ya, atau soal-soalnya itu kita dalami lebih dalam lagi, terus kemudian kita belajar, dan kemudian ketika dikerjakan kita akan bisa. Nah, begitupun juga dengan ujian yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Begitupun ujian yang Allah berikan kepada kita, bahwa biasanya kita itu kalau belum selesai nih dengan ujian di titik terendah kita akan terus diuji di tempat yang sama terus gitu ya, dengan berbagai macam bentuk. Ya mungkin teman-teman pernah ya belajar matematika, trigonometri gitu ya, atau fisika, rumus apa yang Kak Vika nggak bersahabat tuh sama dua mata pelajaran itu gitu ya. Rumusnya satu tapi soalnya banyak gitu. Nah, teman-teman sebetulnya ketika teman-teman sedang diuji gitu ya, harusnya sih kita tahu ya gimana agar menyelesaikan itu, tapi kadang kita tuh sering lupa. Makanya kita akan selalu kembali kepada permasalahan yang sama. Kita sering lupa terhadap rumusnya, padahal kalau kita pegang rumusnya itu kita akan lulus gitu. Kita akan mudah melewati itu semua. Kebanyakan dari kita nggak lulus di ujian. Kenapa? Karena kita nggak kembali ke rumus yang seharusnya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Karena kita seringnya nggak ingat dengan rumus-rumus yang sudah Allah kasih sama kita sebelum ujian tuh gitu ya. Atau misalnya ingat ujian sebelumnya seperti apa, kemudian nanti mah kalau ada soal yang sama kita bakal harus mengerjakannya dengan cara begini gitu ya misalnya ya. Nah, kalau kita panik dengan ujian-ujian kita, biasanya kita lupa tuh dengan rumus itu, padahal rumusnya gampang banget. Kita tinggal ngulang lagi aja, sebelumnya ketika saya itu diuji permasalahannya di sini, cara menyelesaikannya begini. Nah, cuman karena kita lupa ya, cuman karena kita nggak ingat dengan rumusnya itu yang Allah kasih, maka akhirnya kita ya nggak lulus di dalam ujian yang Allah kasih itu. Padahal permasalahannya sama. Teman-teman ngerasa nggak, kita itu kadang selalu bertemu dengan permasalahan yang sama yang sebelumnya, pekan sebelumnya, bulan sebelumnya, tahun sebelumnya pernah kita alami gitu. Cuman karena kita nggak punya rumusnya aja, lupa terhadap rumusnya, jadinya kita lupa. Nah, jadi adik-adik sebetulnya yang ingin Kak Vika sampaikan,
kalau kita berbicara tentang kelulusan, sebetulnya kita berbicara tentang ujian di dalam hidup kita, ujian di dalam keseharian kita, dan ujian itu tidak lain bentuk kasih sayang Allah terhadap kita agar kita naik derajatnya gitu ya, tidak terus tinggal kelas di permasalahan-permasalahan yang mungkin sama gitu ya, terus-terusan sama, jadi kita ada level yang meningkat gitu. Nah adik-adik, itulah ujian yang dimaksudkan untuk mendapatkan kelulusan gitu. Itu poinnya. Dan yang berikutnya Kak Vika ingin sampaikan bahwa tadi sudah disinggung, dunia itu adalah tempat ujian adik-adik, dimana kita akan selalu ya Allah berikan rasa khawatir, rasa takut gitu ya, terus kemudian tidak percaya diri dan seterusnya gitu ya. Itu bagian dari ujian yang kita akan dapati gitu ya, rasa takut, deg-degan, was-was dan seterusnya. Itu adalah ujian-ujian yang keseharian sering kita temuin. Dan atau misalnya ujian yang lebih besar, musibah gitu ya, musibah ketika kita ditimpa kelaparan, kehilangan dan seterusnya gitu ya, itu bagian dari ujian juga. Nah adik-adik, yang berikutnya adalah yang harus kita pahami di dalam konsep kelulusan dunia akhirat itu adalah bagaimana ketika kita mendapati ujian itu gitu ya, kita mencoba untuk menemukan resep ya, dan mengerti bahwa Allah itu tidak akan menjadikan ujian yang kita hadapi itu di luar batas kemampuan kita gitu. Itu yang harus kita pahami, sehingga ketika kita menghadapi ujian, kita yakin pasti bakal lulus. Tidak akan pernah Allah itu membebani diri kita di luar batas kemampuan kita sendiri. Ketika ada ujian, ketika ada masa kehilangan, terus kemudian ketika ada musibah apapun, kita pasti bisa melewati itu gitu ya. Dan ujian itu tadi Kak Vika ingin ulang lagi, itu adalah satu step yang harus kita tempuh untuk mendapatkan kelulusan. Dan luar biasanya adalah ketika kita mencoba ya melewati masa ujian ini di dunia, satu kali ujian kita itu bisa dapat 2 kali kelulusan adik-adik, 2 kali kelulusan gitu. Kalau di dunia itu 1 kali ujian, 1 kali kelulusan. Tapi kalau misalnya ketika kita melihat ujian itu dengan tadi keyakinan bahwa Allah itu tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa kita sadar bahwa ujian yang kita hadapi itu adalah cara kita untuk dinaikkan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika 2 ujian itu dua sikap itu kita hadirkan saat mengalami ujian gitu ya, untuk mendapatkan kelulusan, maka yang akan terjadi adalah kita akan mendapatkan 2 kelulusan dari 1 ujian. Kenapa seperti itu? Karena kita ridho terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga nanti di akhirat itu kita tidak akan diuji lagi, sehingga nanti di akhirat itu kita tidak akan Allah permasalahkan lagi gitu. Maka hadapilah ujian-ujian yang ada di dalam diri kita itu, yang kita temui itu dengan lapang dada, dengan sebaik-baiknya, sehingga di akhirat kita itu tidak perlu ya bersusah payah lagi, diuji lagi. Karena apa? Karena kita sudah ridho terhadap apa yang Allah ujikan untuk di dunia gitu. Itu poinnya gitu ya. Jadi yang ingin Kak Vika sampaikan adalah ujian di dunia itu sebetulnya ketika kita menghadapinya dengan lapang, kita bisa mendapatkan kelulusan ya, 2 sekaligus di dunia dan di akhirat. Di dunia kita selesai masalahnya, dan yang kedua itu kita akan mudah, akan Allah mudahkan, akan Allah ringankan hisab kita di akhirat. Nah itu poin yang ingin Kak Vika sampaikan. Dan kelulusan akhirat itu sebetulnya akan bisa kita dapatkan,
akan bisa kita dapatkan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah masa dimana kita akan mendapatkan kelulusan akhirat. Karena rugi adik-adik ketika hari ini kita berada di dalam kehidupan dunia gitu ya, kita diuji tapi tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dan kemudian kita di akhirat akan mengalami kesulitan kembali gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak ridho. Atau misalnya begini, di dalam keseharian kita UN kemarin kita ujian gitu ya, tapi nyontek gitu. Nah itu akan merugikan. Kenapa? Di dunia itu kita lulus, tapi di akhirat kita nggak lulus. Maka untuk bisa lulus di kehidupan akhirat, yang harus dilakukan tadi, selain kita sabar di dalam ujian, terus kemudian ridho terhadap ujian yang Allah berikan, husnuzon terhadap ujian yang Allah berikan, yang berikutnya adalah taat terhadap apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka itulah yang akan menjadikan akhirat kita pun gitu ya, itu mengalami kelulusan, ya, lulus dengan luar biasa. Jadi kurang lebih seperti itu adik-adik gitu ya, terkait dengan kelulusan dunia akhirat. Intinya adalah kita ridho terhadap ujian Allah, kita menghadapi ujian itu, kita kejar passing grade-nya, ya, kita gunakan rumus yang Allah kasih kepada diri kita, dan kemudian kita taat, kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ridho dengan ketetapan Allah. Maka itulah sebetulnya kelulusan dunia dan akhirat. 1 kali ujian, 2 kali kelulusan, itu bisa kita dapatkan dengan resep-resep yang tadi. Kurang lebih seperti itu yang bisa Kak Vika sampaikan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada siapa saja ini? Tadi ada Kak Vika baru menyapa sahabat hijrah, ada Afina, terus kemudian ada Kak Citra. Waalaikumsalam Kak Citra. Terus ada Wangsa Binatakania, ada Ustadz Dayak. Terima kasih sudah bergabung. Ada teman surga juga ya, yang buletinnya selalu kita bedah di setiap Ahad malam di grup Smart Group Discussion. Terus kemudian ada Norma, ini adik mentornya Kak Vika. Terus ada Risantia Riana, ya, terima kasih sudah bergabung juga. Ada siapa lagi ini? Ada Herni, ada Laila Kodria, ada Fabian, ada Miss Intan. Terima kasih Miss Intan sudah bergabung. Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik. Ada Devi juga, ya, lupa ketinggalan Devi. Assalamualaikum, terima kasih sudah bergabung. Nah, adakah yang ingin disampaikan atau ditanyakan adik-adik di waktu yang singkat ini? Boleh banget ya. Kalau misalnya tidak sempat sekarang, adik-adik bisa nge-DM ke DM-nya RAGW Bandung. Nanti kita bisa sharing di sana, atau misalnya kita bisa bedah gitu ya. Adik-adik mau request apa nih? Misalnya Kak Vika mau ngebahas A, B, C, D dan seterusnya deh gitu. Boleh banget, requestannya ditunggu. Nanti insya Allah kita akan bedah ya dengan singkat, padat dan jelas. Mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya. Nanti kita bisa sharing lagi gitu, kurang lebih seperti itu ya. Karena sepertinya sudah menuju malam, insya Allah hari Senin atau dan berikutnya ketika tidak ada kendala, insya Allah kita akan live lagi. Mudah-mudahan adik-adik juga bisa ikut lagi. Tungguin aja tema-tema yang insya Allah kita hadirkan, asik banget buat adik-adik pengisi liburan. Selamat liburan ya, semoga liburannya semakin membuat kita taat kepada Allah, semakin mendorong kita semangat untuk mengkaji Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Denita Sari, terima kasih sudah bergabung. Nanti langsung lihat di IG TV-nya aja ya. Insya Allah setelah ini Kak Vika posting ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih adik-adik sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di IG live berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Assalamualaikum.